Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sigari Sony Dwi Wicaksono dengan NIM AHI 119, yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan ide bisnis saya yang saya beri nama Setirin. Jadi Setirin ini merupakan suatu platform berbasis aplikasi digital yang menyediakan jasa pengemudi untuk kendaraan milik pelanggan itu sendiri. Ide ini muncul karena saya melihat masih banyaknya masyarakat yang memiliki kemampuan mengemudi tetapi tidak memiliki kendaraan, serta adanya pemilik mobil yang terkadang membutuhkan pengemudi sementara. Oleh karena itu, Setirin hadir sebagai solusi yang mempertemukan kedua pihak tersebut. Lalu, berdasarkan analisis pasar yang saya lakukan, industri mobility service di Indonesia ini memiliki prospek yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi digital, tingginya penggunaan smartphone, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan menjadi peluang bagi perkembangan Setirin. Lalu dari analisis Five Water Reporters, persaingan industri memang cukup tinggi karena adanya pemain besar seperti Grab dan juga Gojek. Namun, Setirin memiliki diferensiasi karena fokus pada penyediaan pengemudi saja untuk kendaraan pelanggan sendiri, sehingga masih terdapat peluang untuk Setirin memasuki pasar di industri ini. Lalu selanjutnya, berdasarkan analisis pasar Samsom, industri layar mobilitas digital di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Target Setirin ini sendiri adalah pemilik mobil pribadi di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makassar, di mana dalam 5 tahun pertama Setirin ditargetkan mampu menguasai sekitar 2,5% pasar potensial di industri ini. Lanjut ke analisis kompetitor dan juga positioning. Jadi kompetitor utama Setirin ini adalah GrabCar dan juga GoCar, jasa rental dan juga sopir pribadi secara tidak langsung. Namun positioning Setirin sendiri berbeda karena kita hanya menyediakan pengemudi saja tanpa menyediakan kendaraannya, di mana hal ini menjadi suatu keunikan serta diferensiasi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan dan juga Setirin. Lalu kita Setirin juga memiliki model bisnis kanvas, yang mana model bisnis kita ini merupakan menggunakan konsep platform digital, yang dimana customer segmen utama kita adalah pemilik mobil pribadi dan masyarakat yang memiliki kemampuan mengemudi. Pendapatan perusahaan kita berasal dari sistem komisi atas setiap transaksi yang terjadi antara pelanggan dan juga mitra pengemudi yang memesan lewat aplikasi kita. Serta kita lanjut ke analisis Frio. Jadi dari hasil analisis Frio yang saya lakukan, ini menunjukkan bahwasannya model bisnis Setirin dan jaringan mitra pengemudi merupakan sumber keunggulan kompetitif yang kita miliki, yang bernilai relatif langka, sulit ditiru, dan dapat dikelola dengan baik sehingga berpotensi memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Lalu kita masuk ke analisis SWOT. Jadi dari analisis SWOT, kekuatan utama Setirin terletak pada model bisnis yang unik dan juga efisien. Peluangnya adalah didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital, sedangkan kita memiliki tantangan yaitu membangun kepercayaan pelanggan serta menghadapi persaingan dari perusahaan yang memang sudah lebih dulu dan dikenal. Lalu untuk proyeksi keuangan sendiri, kita memproyeksikan dilakukan untuk periode 2026 hingga 2030 dengan asumsi pertumbuhan industri sebesar 12% per tahun, inflasi sebesar 3%, serta investasi awal sebesar 2 miliar rupiah. Lalu ini ada proyeksi pendapatan yang kita lakukan dalam skenario moderat. Pendapatan Setirin diproyeksi meningkat dari sekitar 2 miliar rupiah pada tahun pertama menjadi sekitar 36,5 miliar rupiah pada tahun kelima. Hal ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang cukup menjanjikan. Serta berikut yang terakhir adalah analisis BIP dan juga kelayakan investasi kita. Bisa dilihat, jadi hasil analisis menunjukkan bahwasannya Setirin diperkirakan mencapai break-even point pada tahun kedua. Selain itu, investasi awal dapat kembali dalam waktu sekitar 2 tahun dengan nilai NPV yang positif dan IRR yang lebih tinggi dibandingkan tingkat diskonto, sehingga bisnis ini dinilai layak secara finansial. Oke, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa lingkungan eksternal, industri pasar, analisis internal, serta proyeksi keuangan, dapat disimpulkan bahwasannya Setirin memiliki prospek yang sangat baik dan layak untuk dikembangkan sebagai startup di bidang layanan mobilitas digital di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.